Tunggalin kawula Gusti Allah Darut manusia seperti dalam lahan ada sisik melik kehidupan yang tentu saja adalah merupakan tanggung jawab sebagai insan akademi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya malam hari ini. Perlu diketahui bahwa malam ini sebenarnya temanya ngalir saja, menggelinding saja. Cuman supaya ini tetap menjadi kerangka berpikir tidak ngalor ngidul, maka yang mengalir ini harus tetap ada sentralnya di sebelah mana. Nah, karena kita malam ini kedatangan salah satu narasumber, kita menginginkan beliau ini akan membawakan materi mengenai seorang tokoh yang bernama Baruch Spinoza. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa merespon dari berbagai macam aspek supaya nanti bisa kita petik hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu saya persilakan kepada narasumber terlebih dahulu. Pak Lukman, silakan. Barangkali kesempatan kali ini akan menjadi kesempatan yang langka karena pada kali ini kita akan membahas salah satu pemikiran yang bermuara pada satu tokoh yang tidak begitu mainstream dalam dari beberapa macam aliran, khususnya aliran-aliran yang dalam bidang etika maupun dalam bidang filsafat, namun kontribusinya sebenarnya memiliki banyak aspek yang bisa dieksplor, atau kontribusinya bagi dunia filsafat itu sangat luar biasa. Dilihat dari beberapa karya-karyanya, ternyata tokoh tersebut telah menjadi masterpiece di dalam sejarah pemikiran di Barat. Tokoh Spinoza kali ini adalah tokoh yang settingnya itu ada di sekitar abad 16 di sebuah negara Belanda. Spinoza saya kira menarik di sini karena pemikirannya yang cukup kontroversial, khususnya dalam setting kondisi atau konteks sosial yang begitu stressful, atau kondisi sosial yang dapat kita raba sebagai satu kondisi sosial yang sangat memprihatinkan di Barat pada waktu itu. Mengapa saya mengatakan memprihatinkan? Karena kondisi yang ada pada waktu itu sangat berbeda jauh dengan kondisi yang ada di Barat pada saat ini. Jadi perbedaan yang ada pada waktu itu dengan kondisi yang sangat ini, kita sebagai pengamat yang meneliti, yang melihat perjalanan sejarah tokoh tersebut, Spinoza, saya kira ada sisi yang menarik. Bagaimana perpindahan legitimasi pengetahuan di Barat itu begitu memiliki efek yang sangat radikal bagi perjalanan sejarahnya. Kita bisa melacak Barat itu sebenarnya dari Yunani kuno. Pemikiran Yunani kuno itu kita tahu sudah mengalami beberapa transisi alur pemikiran. Yang pertama adalah kosmosentrisme. Jadi orang Barat itu hanya tertarik dengan hal-hal yang berbau alam semesta, kosmos. Makanya dia menempatkan dirinya itu harus dalam rangka upaya mendefinisikan alam semesta. Nah, bagaimana alam semesta ini ada dan dari mana asalnya, kemudian bagaimana alam semesta ini kemudian begitu dipahami sebagai sebuah atau muara atau pusat. Ini sebenarnya menjadi satu titik berangkatnya pemikiran di Barat. Lalu kemudian transisi pemikirannya adalah transisi pemikiran teosentrisme. Setelah mereka beranjak dari pemikiran kosmologis, kemudian mereka
mulai tertarik dengan isu-isu keagamaan. Artinya segala upaya yang telah muncul di Barat itu adalah upaya dalam bagaimana manusia itu dapat dilembagakan dalam suatu struktur keagamaan. Bisa dilihat bagaimana Kristianitas pada waktu itu begitu menjadi satu domain yang begitu utama di Barat, hingga masuk kepada sebuah kekuasaan gereja. Nah, disinilah kemudian muncul asumsi bahwa kemanusiaan itu tergerus oleh pemikiran keagamaan atau institusi keagamaan. Dan tahapan inilah yang disebut sebagai kegelapan bangsa Barat, zaman kegelapan, Dark Age. Zaman kegelapan di Barat inilah yang kemudian telah melahirkan banyak sekali teks maupun tokoh-tokoh yang juga memiliki pengaruh yang sangat besar di Barat. Contohnya adalah Saint Augustinus, kemudian ada Thomas Aquinas. Nah, yang pernah menjadi paus pada waktu itu di Romawi dan di Barat. Bagaimana filsafat itu menghamba kepada agama yang disebut sebagai ancilla philosophia. Kita bisa membayangkan bagaimana filsafat pada waktu itu begitu tenggelam, begitu tergerus, begitu lemah posisinya di hadapan agama. Padahal sebelumnya upaya untuk mendefinisikan alam semesta itu melalui perangkat filsafat, seperti yang dilakukan oleh Heraklitus, Parmenides, Anaximander, Pythagoras, dan lain-lain, Plato, Aristoteles, dan seterusnya. Nah, kemudian kegundahan orang Barat inilah yang memancing beberapa tokoh-tokoh yang emansipatoris seperti Galileo maupun Copernicus. Dan kemudian muncul salah satu bapak yang telah merubah paradigma orang Barat yang disebut sebagai Descartes. Nah, Descartes inilah yang saya ingin bahas sebagai satu tokoh yang sangat mempengaruhi Spinoza. Spinoza, saya pikir pemikirannya tidak terlepas dari pemikiran Descartes itu sendiri. Kalau dalam tulisan namanya Descartes. Nah, saya ingin masuk lebih dalam pemikiran Spinoza setelah saya bercerita panjang sedikit tentang perjalanan bagaimana transisi pemikiran di Barat hingga sampai ke titik, saya pikir titik yang cukup penting bagi sejarah pemikiran di Barat adalah dimulai dari Spinoza, di mana patungnya dipahatkan di Belanda sebagai patung yang menjadi simbol liberalisme di Eropa. Belanda adalah negara pertama, bahkan dia pada saat itu adalah negara yang menggaungkan liberalisme jauh lebih kuat dan jauh lebih besar gaungnya itu daripada Amerika maupun Inggris, Prancis, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menelusur Spinoza? Saya pikir ini menarik apabila kita melihat bahwasanya Spinoza adalah tokoh yang sangat kontroversial. Karena Spinoza dilahirkan juga oleh kekangan atau ekspektasi dari kaumnya sendiri, bangsa Judeo-Kristian, dari etnis Yahudi yang memeluk Kristen. Nah, dari bangsa Yahudi itu sendiri. Kemudian karena ekspektasi yang begitu besar dari keluarga maupun lingkungannya, menimbulkan kecemasan bagi Spinoza sendiri untuk mencari suatu konsep kebenaran. Satu konsep kebenaran inilah yang dinamakan sebagai konsep kebenaran deterministik, atau konsep kebenaran yang ada dengan sendirinya dan tidak terbantahkan, yang muaranya adalah berdasarkan dari perenungan terhadap alam semesta itu sendiri.
sebenarnya menarik bagaimana Spinoza ini bahkan dikutip oleh Albert Einstein. Jika ditanya, Einstein sebagai orang Yahudi pun sama seperti Spinoza, Einstein mengaku bila ada agama yang aku anut atau kepercayaan tentang Allah yang aku anut adalah kepercayaan yang dianut oleh Spinoza. Di sini, dari kata-kata inilah kita bisa membayangkan bagaimana Einstein sangat mengagumi Spinoza dan mempengaruhi berbagai macam pemikiran kosmologis maupun fisika. Spinoza itu sendiri juga mempengaruhi Leibniz dengan teori monadnya, sehingga Spinoza ini bisa menjadi satu tolak ukur dalam satu pemikiran geometri maupun matematika saat ini, karena pemikiran Spinoza cukup detail dan cukup jeli dalam melihat persoalan alam semesta. Yang menarik dari pemikiran Spinoza itu adalah pemikiran tentang kepercayaannya sendiri, ya ini pemikiran tentang Allah yang sama dengan alam. Jadi dia mengibaratkan bahwa substansi Allah itu sama dengan substansi alam, yang disebut sebagai natura. Seperti itu. Jadi awalnya dia mengkritik Descartes dengan mengatakan bahwa tidak ada substansi di alam semesta ini. YouTube Ya. kafe pena thread pena, nggak usah sambung, pasti ada. Oh, untuk nimbung Pak. Ini cafe pena Tidak sambung. nggak usah. Google urutan teratas. Oh iya. Oke, lanjut telinga. Bagaimana Spinoza ini kemudian mengikuti gagasan Descartes dan pada akhirnya dia mengkritik pemikiran Descartes itu sendiri. Di sini kita bisa melihat bagaimana murid yang baik itu adalah murid yang pada awalnya mengikuti gurunya dan pada akhirnya dia dapat mengkritik pemikiran gurunya. Ini adalah corak pemikiran di barat. Nah, Spinoza saya pikir menarik karena dia berbicara tentang substansi dan tidak ada substansi yang lain kecuali substansi yang tunggal, bahwa alam semesta ini tunggal, ditinggalnya dengan Allah itu sendiri. Makanya pemikirannya dianggap sebagai monisme panteistik, pemikiran tunggal yang juga bermuara pada ketidakkekalan atribut-atributnya. Mungkin dari sini saya berhenti dulu, nanti biar bisa disambung oleh Pak Budi tentang relevansinya untuk psikologi. Baik, saya lanjutkan sedikit pemikiran Spinoza atau berusaha memperkenalkan pemikiran Spinoza. Mungkin teman-teman di sini agak kebingungan mengapa saya mengangkat pemikiran ini, karena ini adalah salah satu tokoh yang saya pilih sebagai tokoh yang ternyata memiliki corak-corak sejarah atau kisah hidup yang sebenarnya bisa kita temukan juga ceritanya di beberapa belahan bumi yang lain. Mengapa saya katakan demikian? Bila kita melihat pemikiran Sesi Tijena, kemudian Al-Halaj di Timur Tengah, Sesi Tijena di Jawa, Suhrawardi di Timur Tengah, ini memiliki kisah yang hampir sama dengan kisah yang dimiliki oleh baru Spinoza itu sendiri. Hanya saja kisah atau kehidupan yang dialami Spinoza itu bersetting di barat, di mana kuasa kaum gereja itu begitu kuat, sehingga kuasa inilah yang kadang-kadang itu yang berusaha mencoba atau membuat segala aturan bagi kemanusiaan itu sendiri menggunakan dalil-dalil ketuhanan, dalil-dalil yang ada di kitab suci, seolah-olah gerejalah yang memahami konsep Tuhan itu sendiri. Nah, hal inilah yang ditentang oleh Spinoza, karena bagi dia Allah itu sendiri
tidak terdefinisikan atau saking limitlessnya sosok Tuhan itu sendiri, dia memahami bahwa Tuhan itu sangat sulit untuk didefinisikan. Inilah yang dikritik Spinoza kepada kaum gereja, bahwasanya Tuhan yang dipahami oleh orang Kristen atau Judeo-Kristinan adalah Tuhan yang personal. Tuhan diumpamakan sebagai Tuhan yang terbatas oleh sifat-sifat kemanusiaan. Padahal Tuhan itu sendiri atau Allah itu harus dipahami sebagai sesuatu yang tidak terbatas. Ya, bagaimana mungkin para ulama atau para agamawan pada waktu itu bagi Spinoza itu sangat lihai dalam mendefinisikan Tuhan, seolah-olah kita bisa menangkapnya secara personal. Padahal kita bisa melihat bagaimana alam semesta itu sendiri sangat sulit untuk, bahkan pengetahuan manusia atau pikiran manusia sendiri pun tidak bisa menjangkau seluruh aspek yang ada dalam alam semesta. Oleh karena itu Spinoza menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada bedanya dengan alam yang dia pahami atau dia yakini sebagai agama kosmos, agama kosmologis, atau sama halnya dengan pemikiran panteistik, di mana segala hal yang ada di alam semesta ini itu hanya memiliki satu substansi, yakni Allah itu sendiri, bukan manusia, bukan konsep-konsep yang dibangun oleh manusia, konsep-konsep yang dideskripsikan oleh manusia. Nah, hal inilah yang dianggap sebagai kesesatan oleh kaum agamawan, sehingga mengkafirkan Spinoza, mengkucilkan dia, lalu kemudian diteror, bahkan hampir dan telah melalui berbagai percobaan pembunuhan oleh kalangannya sendiri karena kesesatannya itu. Spinoza, saya kira hari ini kenapa gaungnya begitu besar di barat, karena dialah sosok yang kemudian menyadarkan orang-orang barat bahwa barat itu sendiri tidak selamanya memiliki satu tataran pengetahuan yang bisa dipertahankan dalam rentang waktu demikian hingga. Artinya dari waktu ke waktu pemikiran barat itu selalu berubah. Dari ketidakkonsistenan inilah yang kemudian membuat pemikiran Spinoza itu yang pada waktu itu begitu kontroversial, namun kini malah menjadi salah satu idola bagi pemikiran-pemikiran atau pemikir-pemikir atau tokoh-tokoh yang ada di Bali seperti Albert Einstein. Nah, saya kira kenapa menarik, karena di Jawa kita juga punya sensitif benar yang pada waktu itu dihukum mati oleh para wali, dihukum mati karena pemikirannya yang terlampau berani atau terlampau dari masanya atau melebihi masa yang seharusnya dilalui oleh orang-orang Jawa, oleh orang-orang Nusantara. Dalam hal ini adalah dakwah kaum Islam yang belum siap menerima ajaran-ajaran Islam di Nusantara. Nah, kita pikir Spinoza mengalami nasib yang serupa karena pemikirannya dianggap terlalu dini diperkenalkan oleh orang-orang Barat pada waktu itu, di mana dia baru mengenal yang namanya revolusi kemanusiaan atau munculnya rasionalitas yang baru seumur jagung. Lalu kemudian langsung diberikan satu hembusan pemikiran yang baru di Barat,
itu bagi orang-orang barat itu terlalu dini. Saya pikir mungkin Tidak. Pak Lukman tadi sudah mengutarakan panjang lebar. Jadi gini ya teman-teman, ada beberapa yang bisa kita petik dari perjalanan Spinoza itu. Kalau dihubungkan dengan balik nang Jawa meneh ya, dunia Jawa. Ning Jawa iki kan ana sing jenenge jagat gede karo jagat cilik. Makrokosmos, mikrokosmos. Nah, jauh sebelum Spinoza, Al-Hallaj, lalu Syekh Siti Jenar, Ki Ageng Pengging, dan sebagainya itu, nenek moyang kita itu sejatinya sudah memiliki kearifan-kearifan mengenai bagaimana memposisikan dirinya di tengah jagat semesta raya ini. Salah satu ajaran yang menurut saya sampai hari ini, yang menurut saya tidak kalah dengan ajaran filsafat dari Eropa maupun Timur Tengah adalah jagat gede dan jagat cilik. Bahwa dipahami jagat besar dan jagat kecil itu sejatinya adalah manifestasi dari Sang Hyang Waseso, atau kalau orang modern mengkonsepsikan sebagai Tuhan. Sehingga sebenarnya ajaran tentang transendensi maupun ajaran tentang imanensi iki sakjane wong Jawa itu duwe, ning ora diistilahno iki transenden, sing iki imanen ora. Ya sing iki jagat gede, jagat cilik, karo-karone adalah manifestasi daripada Sang Hyang Waseso tadi. Nah, jabaran dari sifat, atribut ataupun apapun mengenai Sang Hyang Waseso atau Sang Hyang Wenang ini bisa dilihat dari apa yang nampak di jagat besar. Ya, gumelaring alam raya itulah sebenarnya sifat-sifat dan atribut-atribut untuk bisa digunakan melihat Tuhan. Lalu di tingkatan jagat cilik, dengan introspeksi, wong Jawa yang mengenali, oh, ya iki sejatine Tuhan. Sehingga dengan demikian, kembali ke konsepsi transenden dan imanen tadi, sebenarnya kita akan tahu Jawa ini sakjane melu sing transenden apa sing melu imanen. Nah, terus aku eling kanca-kanca biyen tahu belajar teori emanasi, teori filsafatnya Hegel yang roh apa itu barangkali kok bisa makin memperkaya wacana ini. Nah, saya sebenarnya hanya membuka jendela sedikit saja untuk bagi teman-teman lebih bisa melongok ke dalamnya. Nah, untuk yang paling awal, aku kok tiba-tiba pengen Bagus yang ngomong. Bagus sih, Bagus ngomong. Langsung ya, silakan Pak Bagus. Ya, lihat kan tadi kan Baruch Spinoza itu dipengaruhi oleh pandangan Descartes yang mengatakan bahwa jiwa dan raga itu berbeda. Jadi ketika ditanya Descartes tentang apakah jiwa itu bisa mempengaruhi raga dan apakah sebaliknya juga bisa mempengaruhi, René Descartes menjawab bahwa tidak. Kemudian René Descartes menganalogikannya dengan arloji. Jadi ketika detik arloji itu rusak, tidak bergerak, tapi detik untuk penunjuk menit dan jamnya tetap bergerak. Jadi dia mengibaratkan bahwa antara jiwa dan raga itu tidak memiliki keterkaitan atau tidak saling pengaruh. Nah, kemudian dari itulah pandangan itu disanggah oleh Baruch Spinoza bahwa tidak seperti itu, bahwa sebenarnya itu antara jiwa dan raga saling mempengaruhi. Jadi kalau ada
pepatah Romawi atau Yunani mengatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi di situ menjelaskan bahwa sebenarnya ketika raga dan jiwa itu memiliki suatu keterkaitan atau suatu keterhubungan, jadi tidak bisa dipisahkan. Atau dalam hal ini adalah pandangannya adalah pandangan monisme seperti pandangan Bapak Spinoza tadi. Sedangkan yang René Descartes dengan pandangannya dualisme dengan pemisahannya. Yang terjadi sekarang adalah di era modern sekarang ini yang kebanyakan dipakai adalah pandangan si René Descartes itu. Jadi yang terjadi adalah pemisahan antara psikologi dan juga jasmani. Dan yang terjadi adalah ketika kita sakit secara jasmani, maka yang diobati hanyalah raga kita. Begitupun dengan kita sakit secara psikologi, maka yang diobati pun hanya psikologinya. Jadi di sini terjadi sebuah sekularisme, pengkotomisasi yang dikotomisasi, jadi antara raga dan jiwa. Sebenarnya enggak terlalu dikotak-kotakan seperti itu. Jadi sebenarnya antara jiwa dan raga itu saling berkaitan. Jadi misalnya kalau kita sakit mah itu bisa jadi bukan hanya karena penyebabnya bukan faktor secara jasmani, tapi juga karena faktor psikis kita. Jadi kita bisa karena terlalu banyak tugas, terlalu banyak stres, itu pun bisa mempengaruhi sakit mah. Itu bisa sebaliknya. Mungkin dari saya itu sih. Oke, lanjut saja ke Mas Rizal. Oke. Pembahasan yang menarik mengenai Spinoza. Saya belum begitu banyak tentang belajar tentang filsafat. Cuman entitas atau makna yang saya peroleh dari beberapa argumentasi, kemudian pandangan saya mengenai perspektif belajar dari konten isi ajaran dari Spinoza itu sendiri merupakan suatu determinasi sosial. Jadi itu sempat disinggung, bahwasanya ajaran Spinoza ini merupakan ajaran yang sedikit determinasi sosial. Jadi dimanapun hal yang ada pada dunia ini merupakan sifat tunggal. Nah, di sini saya menaruh perhatian khusus mengapa Spinoza mengeluarkan definisi tentang substansi tunggal. Mungkin karena perspektif sejarah membuktikan latar belakang beliau yang hadir di kalangan Yahudi Nasrani, Yahudi Kristen, sehingga doktrin-doktrin tentang Kristen, dogma-dogmanya yang diterima itu menimbulkan banyak keraguan, sehingga dia menjadi alternatif lain di mana dia keluar dari jalur yang ada pada umumnya waktu itu. Nah, sebenarnya personifikasi Spinoza sendiri juga sudah dijelaskan. Dia mungkin sama dengan Al-Hallaj kalau ditemukannya ada dengan Sayyid Dinar. Dan yang paling menarik lagi itu sama dengan Aramiri di Aceh. Kalau yang saya nah, yang saya lihat di sini entitas mengenai makna dari substansi tunggal antara tidak adanya sekat antara Allah dan alam, ini yang menjadi masalah, sehingga beliau menjadi dijauhi oleh kaumnya atau bangsanya waktu itu, karena ajaran yang demikian itu bertolak belakang dengan doktrin-doktrin gereja yang ada pada waktu itu. Ajaran yang ada pada doktrin gereja ini tidak lain adalah untuk melindungi akal para kaum yang belum sampai pada pengembaraan pikiran seperti Spinoza agar tidak tersesat. Karena saya kira hanya ada beberapa orang khusus di dunia yang memiliki pemikiran panjang seperti Spinoza, sehingga mengapa gereja memberikan warning keras kepada Spinoza terkait pemikiran beliau yang terlalu ekstrim. Dan saya tidak menyalahkan gereja, karena memang pemikiran beliau belum sampai pada tahapan di mana kita harus mengetahuinya. Nah, yang terjadi sekarang, ketika ditarik pada fenomena modern sekarang ini, banyak seperti Mas Bagus disinggung tadi, pemikiran determinan ini tidak tercermin pada kaum-kaum beragama di Indonesia khususnya. Yang saya lihat, pengamatan saya pribadi terkait entitas sosial dari Spinoza sendiri, orang banyak melihat dari substansi luar sehingga lupa apa yang ada di dalam itu sebenarnya merupakan salah satu transendensi kebenaran yang juga harus
dikuatkan atau ditampakkan. Cuman karena mungkin personifikasi luar itu bagus, maka itu yang menjadikan seseorang luluh, dan saya kira itu benar, merupakan kebenaran hakiki. Namun kalau kita berkaca ke ajaran Spinoza, maka substansinya harus ada determinasi. Kita nggak boleh melihat apa yang ada di luar, karena yang di dalam juga akan mempengaruhi apa yang di luar. Sehingga pola menggabungkan determinasi ini yang akan menciptakan suatu kebenaran hakiki menurut Spinoza di sini. Nah, ulama-ulama kita sendiri, maaf aku saya menyebut seperti itu karena background saya sendiri, itu juga sebenarnya tidak seberapa sepakat terkait konsepsi wahdaniyah, atau kalau Spinoza ini substansi tunggal tadi itu. Ajaran-ajaran Thariqah ini memang sedikit lunak terhadap substansi tunggal, karena ada proses pola untuk mencapai substansi tunggal sendiri, mulai dari syariat, kemudian thariqat dan hakikat, sehingga tercapailah ma'rifat. Nah itu, dan saya tidak meragukan bahwasanya substansi tunggal itu memang diyakini kebenarannya, karena saya sendiri juga salah satu murid thariqah. Nah, loh iya, saya mengaku. Cuman yang menjadi masalah orang-orang yang berpikir doktrin praktis, orang-orang yang mencari kebenaran agama, kebenaran hakiki, seperti yang terjadi di dewasa ini, di mana dekadensi moral dan kegersahan jiwa ada pada setiap orang. Mereka bekerja tanpa lupa memikirkan entitas sosial mereka sebagai manusia sendiri, sebagai seorang hamba untuk menghamba tentu. Mereka mencari jalan pintas, percaya pada doktrin-doktrin agama, sehingga akhirnya mereka tersesat pada kebenaran mereka sendiri. Mereka dibingungkan dari doktrin-doktrin yang keras, dan akhirnya mereka terjadi permusuhan antar ulama, sehingga timbul yang namanya garis radikal yang sekarang ini. Itu yang saya lihat. Ya. Makin menarik. Baik teman-teman semua, mungkin penutup dari saya yang sebenarnya tidak bisa ditarik sebagai sebuah kesimpulan, karena membicarakan sebuah pemikiran filsafat tidak ada habisnya. Kemudian yang ingin saya garis bawahi dalam pemikiran Spinoza ini, itu bukan berarti pemikiran Spinoza ini tidak mengandung resiko atau tidak mengandung konsekuensi. Bahwasanya kita dalam mengecake atau mengaplikasikan bahwasanya Spinoza itu sebagai tokoh yang sangat populer di Barat, pemikiran Spinoza saya pikir itu juga sangat rentan terjebak dalam pemikiran substansialisme. Artinya upaya kita dalam memahami substansi, dalam hal ini alam semesta maupun Allah, itu jangan-jangan kita sebenarnya juga tidak siap gitu. Nah, dalam hal ini upaya yang terlalu ingin mengejar hal yang substansi ini, saya pikir adalah sesuatu yang sangat berat. Nah, karena akhirnya kita mungkin meninggalkan ritual-ritual atau hal-hal yang mungkin sudah terlanjur menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Mungkin ritual-ritual yang diajarkan juga oleh agama atau lingkungan atau kebudayaan kita masing-masing. Nah, mungkin teman-teman bisa menanggapi tentang pembicaraan. Baiklah, saya pikir closing statement terakhir dari narasumber tadi sudah mewakili semuanya, mengingat baterai kameranya juga hampir habis. Untuk itu kita akhiri saja pertemuan malam yang membahagiakan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi